Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah review dari kami mengenai Project Scope Management. Nah, jadi kami beranggotakan saya, Albara Novala, kemudian ada teman saya, Salsabila, kemudian ada teman saya namanya Andika, kemudian ada Radias Mahes Grasta, kemudian ada Mbak Rizka, kemudian ada Mbak Yufirda, dan itulah semua anggota dari tim kami. Kemudian kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu ada Plan Scope Management. Jadi Plan Scope Management ini merupakan salah satu tahapan di dalam Project Scope Management. Nah, jadi Plan Scope Management ini adalah komponen dari manajemen proyek atau program yang mendeskripsikan bagaimana lingkup itu akan didefinisikan, divalidasi, dipantau, dikontrol, dan kemudian divalidasi. Pengembangan dari Scope Management Plan ini dan detail dari lingkup proyek ini dimulai dengan analisis informasi yang terdapat di proyek charter yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rencana subsidiary terbaru yang telah disetujui di Project Management Plan sebelumnya. Kemudian terdapat juga sejarah informasi yang terdapat di Organizational Process Assets. Dan hal lainnya yang relevan dengan Enterprise Environmental Factor. Nah, berdasarkan hal tersebut, Plan Scope Management ini memiliki masukan seperti yang pada gambar di atas itu. Di bagian input, beberapa masukannya yaitu ada Project Charter, kemudian ada Project Management Plan, khususnya pada Quality Management Plan, Project Life Cycle Description, dan Development Approach. Kemudian ada Enterprise Factors dan Organizational Process Assets. Kemudian scroll ke bawah. Untuk Plan Scope Management ini ada setelah input tadi ada alat dan teknik, ada tools and techniques, yaitu ada expert judgment, kemudian ada data analysis, kemudian ada meetings. Expert judgment ini merupakan proses mempertimbangkan keahlian dari individu atau kelompok dengan pengetahuan proyek sebelumnya yang memiliki kesamaan informasi terkait industri, disiplin, dan application area. Kemudian data analisis tidak hanya sebatas dengan alternatif analisis, tapi juga berbagai cara untuk mengumpulkan kebutuhan, mengevaluasi proyek dan cakupan produk, membuat validasi ruang lingkup, dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga meeting atau pertemuan yang biasanya didatangi oleh project manager, project sponsor, anggota member dari tim developer, kemudian ada stakeholder yang terpilih, dan siapapun yang bertanggung jawab di proses manajemen lingkup proyek. Nah, kemudian yang terakhir dari Scope Management Plan ini, yaitu ada keluarannya, yaitu ada dua, yaitu ada Requirement Management Plan sama ada Scope Management Plan sama Requirement Management Plan. Nah, Scope Management Plan ini minimal pokoknya terdapat proses untuk mempersiapkan proyek ruang lingkup proyek. Proyek maksudnya ruang lingkup proyek, pernyataan ruang lingkup proyek, ruang lingkup statement gitu. Nah, kemudian proses ini juga harus memungkinkan pembuatan WBS yang akan dilakuin selanjutnya nanti dari pernyataan lingkup proyek sebelumnya. Dan proses menentukan seberapa formal penerimaan kiriman proyek yang akan diperoleh. Sedangkan requirement management plan minimal bisa terdapat bagaimana aktivitas kebutuhan dan akan direncanakan, dilacak, dan dilaporkan. Konfigurasi aktivitas manajemen, proses prioritasi kebutuhan, matriks yang akan digunakan, dan struktur ketelusuran yang mencerminkan atribut persyaratan yang ditaruh pada matriks ketertelusuran. Nah, kemudian tahapan ini sudah selesai, Scope Management Plan akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Tahapan kedua adalah Collect Requirement. Collect Requirement adalah proses menentukan, mendokumentasikan, serta mengelola kebutuhan dan persyaratan atau requirement dari stakeholder untuk memenuhi tujuan. Nah, manfaat utama dari proses ini adalah memberikan dasar untuk menentukan ruang lingkup, produk, dan proyek. Proses ini dilakukan sekali atau pada titik yang telah ditentukan dalam proyek. Kemudian, input, tools, dan teknis, serta output pada proyek telah digambarkan pada gambar di atas, yaitu gambar 54.
Kemudian untuk keberhasilan dari proyek juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari stakeholder atau pemangku kepentingan dalam penguraian kebutuhan dan requirement ke dalam proyek dengan hati-hati dalam menentukan, mendokumentasikan, serta mengelola requirement produk, layanan, atau hasil dan hasil dari layanan. Requirement yang dimaksud itu meliputi kondisi ataupun skill yang harus ada dalam produk, layanan, dan hasil dari kesepakatan atau spesifikasi yang telah ditentukan secara resmi dalam kontrak. Kemudian requirement juga mencakup kebutuhan serta yang tadinya itu juga disetujui. Selanjutnya, requirement itu juga mencakup kebutuhan kebutuhan requirement itu juga sebagai dasar dari WBS, biaya, penjadwalan, perencanaan kualitas, dan pengadaan lainnya yang didasarkan pada requirement yang udah pada kontrak tadi. Nah, seperti yang digambarkan dari gambar di atas, gambar 54, requirement mempunyai input, teknik, dan output. Nah, input di sini dijelaskan termasuk proyek charter, proyek manajemen plan, dokumen proyek, dokumen bisnis, kontrak, faktor lingkungan, dan organizational asset. Dalam pengelolaan collect requirement, sebagai tools dan teknik digunakan juga expert judgment, data gathering, data analytics, decision making, dan data representation, serta diagram, skill, dan purwarupa. Nah, sedangkan untuk hasil dari collect requirement sendiri adalah dokumen requirement dan requirement traceability matrix. Selanjutnya adalah define scope. Langkah ketiga dari scope management adalah define scope. Scope definition atau definisi ruang lingkup adalah sebuah proses mendefinisikan dan mempersiapkan proyek untuk dieksekusi lebih lanjut. Pada tahap ini, dilakukan proses analisis data dan pengambilan keputusan terhadap data-data atau requirements yang telah dikumpulkan pada tahap collect requirements. Definisi ruang lingkup yang tidak lengkap di awal siklus hidup proyek biasanya menjadi penyebab kegagalan dalam proses pengembangan proyek. Dengan proses definisi lingkup yang tepat, kita bisa menghemat sekitar 20% biaya dan 30% waktu, sehingga bisa lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan di awal. Di sini ada 3 proses, yaitu input, tools, dan teknik, serta output. Inputnya sebagai berikut: project charter, project management plan, project documents, enterprise environmental factors, dan organizational process asset. Terus yang ini ada tools-nya dan output-nya. Output-nya yakni ada project scope statement, project documents update. Terus untuk mengatasi masalah definisi proyek yang buruk, terdapat alat penilaian yang kita sebut biasanya PDRI atau Indeks Peringkat Definisi Proyek yang dikembangkan oleh Konstruksi Institute atau CII dari Amerika. Alat ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan definisi pada proyek. Filosofi alat PDRI adalah memungkinkan tim perencana proyek untuk menentukan tingkat definisi yang diperlukan untuk setiap elemen dalam daftar definisi proyek. Terus ini ada, menurut Olander dan Landin menyatakan bahwa konflik dan kontroversi tentang pelaksanaan proyek dapat muncul jika ada pemangku kepentingan terlibat secara tidak memadai dan kekhawatiran serta harapan mereka dikelola dengan baik. Jadi dalam definisi nanti itu ada elements dan ada stakeholders. Setiap elemen ini nanti punya requirements-nya masing-masing, sedangkan stakeholders ini nanti punya requirement serta kebutuhannya juga. Nah, peran semua keputusan itu ada di tangan manajer proyek. Jadi manajer proyek ini harus bisa menentukan, harus bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi itu aja sih yang penting dari definisi scope, akan dilanjutkan oleh Create WBS. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk materi Create WBS. Create WBS atau Work Breakdown Structure adalah turun lagi, Fit.
adalah proses pengelompokan aktivitas menjadi bagian yang kecil agar lebih mudah digunakan atau dikelola. Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan kerangka kerja atau diagram pohon aktivitas tentang apa yang harus disampaikan untuk mencapai sebuah goals dari proyek yang sedang dijalankan, serta menjelaskan secara rinci pekerjaan yang diperlukan pada setiap level pekerjaan. WBS merupakan sebuah dekomposisi hierarkis berdasarkan total cakupan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim proyek untuk diselesaikan, di mana untuk mengelompokkan aktivitas yang telah dijadwalkan dan diperkirakan, dipantau, dan dikendalikan. Selain itu, WBS memiliki peran untuk mengatur dan menentukan total cakupan yang telah disetujui dalam sebuah proyek, serta pembuatan WBS Dictionary digunakan untuk mengetahui nama-nama dari WBS yang sedang dikerjakan, output yang dihasilkan, kompleksitas proyek, serta estimasi waktu yang memberikan acuan ukuran kinerja dan pengendalian proyek, serta memperjelas dalam pertanggungjawaban kerja. Seperti yang dijelaskan dalam gambar di atas, input dari grid WBS terdiri dari proyek management plan, dokumen proyek, enterprise environmental factor, and organization process asset. Kemudian pada proses selanjutnya dilakukan tool and teknik berupa expert judgment dan decomposition. Setelah melakukan proses tool dan teknik menghasilkan sebuah output berupa scope baseline and project document update. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai materi validate scope. Selanjutnya ada validate scope. Validate scope itu adalah tahap untuk memvalidasi penerimaan kiriman proyek yang telah selesai dengan memastikan bahwa ruang lingkup itu telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Tujuan dari validate scope itu adalah agar dapat mengetahui apakah kelayakan deliverable telah sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak. Nah, pada validate scope, itu final proyek diserahkan pada stakeholder, lalu diperiksa serta diuji berdasarkan proyek yang ditentukan dan persyaratan yang direncanakan. Kiriman diverifikasi dengan berdasarkan pada quality control. Nah, dengan menggunakan dokumen yang dipersiapkan sebelum pengerjaan dimulai, itu akan dilakukan inspeksi untuk menyelidiki ruang lingkup pekerjaan yang pada saat pengerjaan proyek. Jika ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan scope, maka akan dilakukan perubahan pada dokumentasi atau yang disebut dengan change request. Change request ini akan diajukan terlebih dahulu pada semua pihak yang terkait untuk apakah dibutuhkan perubahan atau tidak. Jika dilakukan, maka change request dieksekusi untuk melakukan penyesuaian. Nah, pada proses validasi ini akan mendapatkan output itu berupa change request, dokumentasi, dan kemudian menyesuaikan dengan acceptance aktivitas pekerjaan. Selain itu juga, segala informasi dari segala pengerjaan proyek dan perubahan akan didokumentasikan. Nah, untuk input dari validate scope ini, itu ada project management plan, dokumen proyek, verified deliverable, dan work performance data. Dari input-input yang telah disebutkan tadi, itu kemudian akan dilanjutkan inspeksi dan juga untuk pembuat keputusan. Setelah selesai, maka pada tahap validate scope ini akan menghasilkan keluaran berupa acceptance deliverable atau proyek yang sudah fix, dan ada work performance information, ada change request juga, dan juga dokumen proyek yang telah diperbarui. Selanjutnya ada tahap control scope. Baik, jadi kita memasuki ke tahapan yang terakhir, yaitu control scope. Control scope adalah proses pemantauan status dari lingkup proyek dan produk yang sudah ada.
dan juga berfungsi mengelola perubahan pada project scope baseline. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan dasar ruang lingkup dipertahankan selama proyek. Scope baseline mengacu pada hasil yang didokumentasikan dan disepakati yang diharapkan dari suatu proyek. Biasanya cakupan baseline terdiri dari pernyataan cakupan proyek, WBS dari ruang lingkup ini, dan rincian komponen WBS. Hal pertama yang harus dilihat adalah rencana manajemen proyek, khususnya scope baseline, yang merupakan expected scope atau cakupan yang diharapkan. Digunakan untuk membandingkan cakupan proyek yang diimplementasikan dan perhitungan varians. Jika terjadi penyimpangan, maka project manager perlu merencanakan tindakan korektif atau preventif dengan menjalankan permintaan perubahan melalui change control board. Informasi lain yang digunakan dari rencana manajemen proyek adalah requirement management plan, scope management plan, change management plan, dan configuration management plan. Dokumen-dokumen ini memberitahu bagaimana cara mengelola perubahan pada persyaratan dan cakupan, mengelola setiap perubahan pada baseline dokumen, dan proses untuk memperbarui item yang dapat dikonfigurasi. Control scope juga bisa memberikan hal yang tak terduga dan mungkin menemukan perubahan lain seperti persyaratan yang dirubah, sehingga mempengaruhi rencana anak perusahaan lainnya juga. Demikian saya rasa presentasi dari kelompok kami sudah cukup. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.